Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi ala taufiqi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zima li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fi Masail I'tiqadiyah. Kita sekarang masuk kepada faedah-faedah dari puasa. Oke, saya akan share screen. Oke. Apakah ada teman-teman yang mau jadi volunteer untuk membaca? Nah, Ustaz, Baik, fadhal. Fawaidus siyam. ma fawaidus siyam? Apa faedah-faedah puasa? Fawaidus siyami katsiratun. Faedah-faedah puasa itu banyak. Minha diantaranya as-siyamu junnatun minasyahawati fid dunya wa minal azabi fil akhirah. Puasa adalah tameng dari syahwat di dunia dan dari azab pada di akhirat. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, puasa itu tameng. Wa idza kana ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa pada suatu hari berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah ia mengucapkan kalimat yang buruk. As-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. As-siyamu junnah, puasa adalah tameng, wa hisnun, dan eh, tameng juga, Baik. hasinun minan nar, per- eh, pelindung dan pelindung dari neraka. Asani. Asani as-siyamu sababun lidukhulil jannah. Yaquli Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu sebab masuknya seorang ke surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguhnya di surga itu memiliki sebuah pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. Qala yuqalu yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu yaumal qiyamah, dikatakan pada hari kiamat, aina shaimun. Apaan Eh, itu? Apaan bab itu kayaknya itu kelewat saninya itu langsung ke salah ya. Oh ya, afwan san. Asani as-siyamu yashfa'u li Yasma'u sahibihi yaumal lisahibihi. qiyamah. Puasa itu memberi syafaat kepada pela- orang yang berpuasa pada hari kiamat. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an itu memberi syafaat kepada seorang hamba. Yaqulu shaim, puasa berkata, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fihi wa fasyaffi'nihi fasyaffi'ni fihi. Puasa berkata, ya Allah, aku mencegah dia dari makanan dan syahwat di siang hari, maka berikanlah syafaat padanya. Oh, Wa sana. yaqul, Maka izinkan aku beri syafaat. nah, syafi'ni fihi, maka izinkan aku memberinya syafaat. Wa yaqulul Qur'anu, dan Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma bil laili fayushaffa'ani. Maka Aku keduanya mencegahnya memberikan, dari, ya San? maka keduanya memberikan syafaat.
Nah, Nah, mana'tuhun nauma bil laili, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, fayushaffa'ani. Maka puasa dan Al-Quran diberi izin untuk memberi syafaat. Mumtaz Asalif. As-salis, as-siyamu sababun lidukhulil jannah. Puasa itu sebab masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguhnya surga itu memiliki sebuah pintu yang dinamakan ar-rayyan. Konsep tidak nampak kan? Nah, qala, maka pintu tersebut berkata, yuqalu yaumal qiyamah, dikatakan pada hari kiamat, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Halummu ilar rayyan, kemarilah ke ar-rayyan. Fa'idha dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal babu. Apabila telah masuk yang terakhir dari mereka, ughliqa dzalikal bab, maka pintu tersebut ditutup. Ar-Rabi'. Ar-rabi', as-sawmu kaffaratun lil khataya waz dzunubi. Puasa itu penggugur dosa dan penggugur kesalahan dan dosa-dosa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Eh, Fitnah seorang lelaki adalah keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, tetangganya. Maka puasa mengampunkan, eh, menggugurkan dosanya, menggugurkan dosa-dosanya. Puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar menggugurkan dosanya. Yukafiruha itu eh, boleh menggugurkan atau boleh juga kita katakan apa? Ditebus. Hai. Boleh digugurkan atau ditebus boleh. Nah, Al-Khamis. الخامس الصيام يربي الإنسان على الصبر والصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم صم شهر الصبر رمضان. Puasa itu menterbiah, memberikan pendidikan kepada seseorang untuk sabar dan jujur. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sum syahr sabri, puasalah pada bulan kesabaran, yakni bulan Ramadan. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum, Jazakumullah. Oh, As-Sadis, Batni Wahid. السادس الصيام يجعل الإنسان صحيح الجسد والنفس لحديث اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا. Puasa menjadikan seseorang itu sehat badannya dan jiwanya. Bagaimana sabda Nabi sesuai dengan hadis, ughzu taghnamu. Ya, Apa berperanglah, itu? Tahu? berper, Ya, itu. berperanglah, Berperanglah, akan. berperanglah taghnamu, maka kalian akan beruntung. Oh, enggak. Tagnemu ini konteksnya ke ghanimah. Oh, taghnamu, niscaya kalian akan mendapatkan ghanimah. Wasumu tasihhu, dan berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Wasafiru tastaghnu, dan bersafarlah, niscaya kalian akan eh, tercukupi gitu kan. Ya, saya biru, maka kalian akan berkecukupan ya. Jazakallah khairan. Kita bahas, sebetulnya ini bukan pembahasan fikih ya, kajian kita. Kita pembahasan tauhid, tapi gak apa, kita bahas tipis-tipis ya, supaya kita dapat faedah lebih banyak ya. Faedah puasa yang pertama adalah puasa sebagai junnah, apa perisai ya, perisai dari syahwat ya, dan perisai dari apa? Dari syahwat di dunia dan azab di akhirat. Makanya kemarin kita ada pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau masih ingat, pertanyaan saya adalah apa hukumnya seorang yang berpuasa di siang hari tapi melakukan masturbasi? Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
Ya, para ulama khilaf. Nah, para ulama yang berpendapat bahwasanya batal itu berdalil karena apa? Karena tujuan puasa adalah eh, penisah dari syahwat. Nah, makanya sebagai ulama, jadi jumhur ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya melakukan masturbasi ketika puasa itu membatalkan puasanya. Tapi kita juga harus fair ya teman-teman ya. Kita harus fair, kita harus adil. Sebagian ulama ahlus sunnah juga ada yang berpendapat bahwasanya masturbasi itu tidak membatalkan puasa, tapi merusak puasa dalam artinya pahalanya banyak berkurang. Baik, hanya nggak yang bisa bantu saya mengulang kembali kenapa para ulama ada yang berpendapat berbeda dari jumhur? Ada yang masih ingat nggak penjelasan saya yang lalu? Ada? Coba Pak Hajiji, silakan. Inilah izin Ustaz. Ya, Apa mungkin ana qadarullah tidak mendengar kemarin Ustaz. oke. Juga ana pun belum sempat untuk mengulang Ustaz. Kemudian mungkin apakah mungkin dikarenakan pengertian dari puasa itu sendiri Ustaz? Gimana tuh maksudnya? Kan kalau para ulama yang memfatwakan kalau masturbasi itu membatalkan puasa, kita bisa paham lah ya. Dan alasannya puasa itu kan tujuannya menahan hawa nafsu. Kalau dia masturbasi wajar batal kan? Itu kan gampang ya kita pahami ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa alasan sebanyak kecil ulama berpendapat gak batal? Nah, itu kenapa alasannya kira-kira? Gimana Pak Hajizi? Kan Ustaz, jawaban dari ana mungkin dari pengertiannya Ustaz. Karena Ah, eh, puasa itu kan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. ah. Sedangkan itu dan menahan dari makanan dan minuman. Mm. Sedangkan yang berkaitan dengan masturbasi mungkin itu bukan masuk dari eh, ini San, bukan masuk dari apa? Batal puasa. Dari makanan dan minuman. Kalau Tapi suami istri jima siang Ramadan batal gak puasanya? batal Ustaz. Ah, itu makanan bukan? Eh iya yang Ana bisa jawab dari situ Ustaz. Baik. Masalah jasa khairan. Yang lain ada mau coba gak? Atau saya tunjuk ya, Pak Emir. Assalamualaikum Pak Emir. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, sebenarnya tinggal mengulangi ini sih penjelasan minggu lalu. Kira-kira kenapa sebagian kecil ulama ahlu sunnah berpendapat gak batal puasa orang yang masturbasi? Anak menurut anak sendiri karena dia nggak termasuk jima Ustaz karena dia Oke. Betul, Masya Allah. Barakallahu fikum. Karena sebagian ulama tersebut mengatakan eh, masturbasi itu lebih dekat kalau dikiaskan kepada mimpi basah dan terlalu jauh kalau dikiaskan kepada jima. Itu alasannya. Paham ini? Tapi kalau saya pribadi, walau alam ya, eh, saya kadang-kala berpendapat membatalkan, tapi suatu ketika saya pikir-pikir juga kok kayaknya lebih benar, lebih kuat ini ya pendapat yang kecil, tapi kadang saya juga berubah. Jadi saya pribadi pun masih eh belum begitu ini ya punya pandangan yang pasti begitu. Karena bagi saya dulu saya sama kuat gitu kan.
dua pendapat sama-sama kuat. Nah, kalau sama-sama kuat berarti jangan dilakuin gitu ya teman-teman ya. Jangan dilakukan. Lebih baik apa? Kita keluar dari khilaf. Itu lebih selamat. Nah, baik, yang kedua, faedah dari berpuasa adalah puasa itu memberikan syafaat. Anda nggak bisa kasih tahu saya kapan seseorang itu bisa mendapatkan syafaat dan kapan seseorang bisa memberikan syafaat. Dua nih. Pertanyaan saya adalah, bentar ya, agak berisik ya. Bentar ya, teman-teman ya. Oke, pertanyaan saya adalah kapan ini pertanyaan akidah teman-teman ya. Kalau tadi kita bahas fikih. Nah, ini pertanyaan kedua kita bahas akidah. Kapan seseorang itu bisa mendapatkan syafaat? Lalu pertanyaan kedua, kapan seseorang atau sesuatu bisa memberikan syafaat? Lagi bisa jawab nggak? Izin Ustadz. Oke, Pak Teguh silakan. Ketika kedua orang tersebut diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diizinkan dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Masalah mumtaz. Ya, itu sudah mencakup semua hal ya. Jadi, eh di akhir kelak, seorang ayah atau seorang anak gitu ya, atau seorang istri, yang awalnya dia cuma mendapatkan surga paling bawah misalnya, tapi keluarga dia surga paling atas, itu bisa apa? Bisa dia memberikan syafaat kepada keluarga dia yang di bawah untuk mendapatkan surga yang sama. Dengan syarat apa? Dengan syarat si pemberi syafaat itu mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, yang akan mendapatkan syafaat juga harus mendapatkan izin dan ridho dari Allah Ta'ala. Ya, sebagian ulama mengatakan orang-orang yang sengaja berbuat bid'ah bukan bukan orang ini ya, bukan orang yang awam terus dia ngelakuin bid'ah enggak ya, tapi mereka yang memang sengaja membuat bid'ah pentolannya itu menurut sebanyak ulama mereka ya tidak mendapatkan syafaat. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Coba Pak Teku. Kenapa orang yang sengaja berbuat bid'ah itu nggak bisa mendapatkan syafaat? Belum tahu Ustaz. Belum tahu. Nah, karena dia termasuk orang-orang yang tidak Allah ridhoi. Karena dia dengan sengaja apa? Mau mengubah syariat Allah Jalla fi'ala. Pertanyaan kedua, teman-teman mohon dijawab ya. Kira-kira orang yang muslim tapi dia terjatuh pada banyak dosa besar, ya, banyak maksiat misalnya berzina, mencuri, apakah mereka ini mendapatkan syafaat atau enggak? Pelaku dosa besar Dapatkan Ustaz. dapat, ya betul ya. Bahkan eh, syafaat ini sebetulnya berguna untuk pelaku maksiat atau orang soleh sebetulnya. Semuanya Ustaz, kecuali yang berbuat syirik. Nah, sebetulnya menurut hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang paling mendapatkan keuntungan, orang yang paling dapat banyak syafaat adalah pelaku dosa. Kenapa? Karena dia butuh bantuan nih. Orang yang udah mapan, sudah firdaus misalnya, butuh syafaat ya untuk naik level lagi. Hmm, Untuk naik level lagi butuh sementara syafaat Ustaz. Nah, orang yang udah misalnya udah punya pahala yang banyak, lalu dia di surga firdaus misalnya udah paling atas tuh, udah mentok, itu dia bukan lagi orang yang meminta syafaat, tapi dia yang ngasih syafaat. Nah, gitu. Jadi ini apa ya? Penghibur untuk orang-orang yang terjatuh dalam maksiat misalnya, maka dia jangan berputus asa. Kalau dulu dia pernah buat dosa misalnya,
Maka dia jangan berputus asa karena dia ya semoga mendapatkan syafaat. Ataupun juga seorang anak misalnya, gitu ya. Lalu orang tuanya terjatuh pada dosa besar, ya, lalu keburu wafat misalnya. Maka jangan dia berputus asa, ya. Dia harus berupaya ya, menjadi orang yang saleh supaya dia bisa menjadi pemberi syafaat. Begitu. Baik. Yang ketiga, ya puasa sebagai sebab ya dukhul jannah, ya sebab masuk surga. Makanya di surga itu ada 8 pintu, ya menurut uh, riwayat yang sahih. Kalau neraka ada berapa pintu teman-teman? Kalau surga 8, kalau neraka berapa pintu? Nggak, 8, Ustaz. Hah? Yang lain ada neraka 1, ada Ustaz. berapa pintu? Ada berapa pintu? 7 Ustaz. Ya 7. Ini ini jumhur ya. Ini faedahnya apa? Faedahnya bahwasanya rahmat Allah Ta'ala itu lebih besar daripada murkanya. Itu pendapat para ulama. Kalau kulihal, dari 8 pintu ini, salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Rayyan, pintu yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang mengandalkan pahala puasanya. Jadi di surga itu ada pintu untuk ya orang-orang yang masuk surga karena pahala sedekahnya. Ada juga pintu karena puasa, ada pintu karena jihad fisabilillah dan lain-lain. Nah, kalau perempuan, teman-teman, cuma sebutkan ke saya, bisa nggak seorang wanita itu muslimah masuk surga dari pintu manapun yang dia mau? Bisa Ustadz. Apa syaratnya? Satu, apa, tunduk kepada suami, Terus, kemudian menjaga kemaluannya, betul, terus, kemudian menjaga dari sholat 5 waktunya. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Nah, ini bisa teman-teman sampaikan kepada keluarga begitu ya. Wanita itu memang seperti Rasulullah SAW sampaikan, mereka bahkan menjadi entitas yang paling banyak masuk neraka. Tahu nggak apa sebabnya? Dalam hadis sahih. Tidak taat kepada suaminya Ustadz. Nah, karena mengkufuri suaminya, ya, mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Nah, tapi di saat bersamaan mereka bisa masuk surga dengan cara paling cepat, paling mudah, dan bisa milih pintu manapun. Ya, mereka hanya perlu memastikan 3 hal aja sebelum wafatnya. Dia menjaga kemaluannya, baik, menjaga sholat atau menjaga puasa juga ya, sholat sama puasa, ya kemudian taat kepada suami. Kira-kira dari 3 aspek ini mana yang paling susah kira-kira? Taat kepada suami Ustadz. Begini ya. Yang paling susah adalah taat kepada suami. Makanya para ulama mentafsirkan makna bengkok pada wanita atau gak apa? Kan wanita bengkok ya, gak baju sahih ya. Kalau dilurusin bisa patah. Nah, tahu gak maksud bengkoknya apa sebetulnya, teman-teman? Kalian tahu gak? Tulang rusuknya bengkok Ustadz. Ya, itu sebenarnya apa tafsir para ulama terhadap maksud dari bengkok ini? Kalian tahu? Diluruskan maksudnya. Nggak, kalau dilurusin bisa patah. Jadi para suami di disarankan untuk bersahabat dengan bengkok ini. Nah, cuma persoalannya bengkok ini apa sebetulnya? Apa yang bengkok? Apanya gitu loh? Ada yang tahu? Mungkin pola pikirnya atau perasaannya kali Ustadz. Kurang tepat. Nah, yang ini pendapat jumhur ya. Yang 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 menjadi muslimah adalah lisannya. Jadi Nah, menurut para ulama
para istri itu lisannya tajam. Begitu atau betul ini, teman-teman? Betul, Ustaz. Betul ya. Nah, jadi para suami di ya dianjurkan untuk bersabar. Kalau dia lulusin patah, patahnya bermakna perceraian. Begitu. Makanya kalau sang istri bisa dia taat sama suami dia menjaga kemaluan, kemudian dia menjaga sholat sama puasanya, maka dia bisa masuk surga dari arah manapun. Pintu manapun boleh. Dia mau masuk pintu jihad boleh, dia mau masuk pintu orang boleh, gitu ya. Nah, saya tadi teringat satu hal ya, terkait dengan wanita. Bentar, saya lupa nih. Saya mau ngomong apa tadi ya? Pintu royal. Oke, nah kita lupakan ya. Saya lupa juga mau ngomong apa tadi. Oke, yang keempat, ya puasa sebagai penggugur dari dosa dan kesalahan ya, ya dan wazunub. Ya, atau boleh juga kita katakan sebagai penebus. Nah, persoalannya teman-teman, sebetulnya gak cuma puasa, wudhu, sholat, ya, musibah itu pun juga penggugur dosa. Nah, apakah bisa dosa besar itu langsung gugur hanya dengan puasa, teman-teman? Atau butuh effort tambahan? Butuh tambahan, San. Apa tuh effort tambahannya? Taubah, San. Ya, betul taubat ya. Jadi kalau ya, dosa besar itu mewajibkan taubat, ya, mewajibkan taubat. Kalau dia gak sempat taubat misalnya, dia zina nih, naudzubillah, terus kecelakaan, berarti kan gak sempat taubat ya. Kira-kira Allah ampuni gak dia? Menurut akidah Ahlus Sunnah. In sya'a azzabahu wa in sya'a ghafara lahu, San. Masya Allah mumtaz ya. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Ya, ini salah satu bentuk ya luasnya kasih sayang Allah Jalla fi'ala. Tapi begini, nggak sekonyong-konyong ini orang dari dia kecil sampai gede maksiat terus dia wafat lalu Allah ampuni. Allah maha adil. Dan itu konsepnya. Ya, bisa jadi yang Allah ampuni itu mereka yang memang punya amalan-amalan lain gitu loh. Punya amalan lain. Misal, misal, dia mungkin memang pelaku maksiat ya, pelaku zina, naudzubillah. Tapi di sisi yang lain, ya, dia sangat memperhatikan ya nasib para fuqara misalnya. Dan dia jujur. Nah, bisa aja Allah ampuni dosa zina dia karena karena amalan dia sayang terhadap fuqara. Nah, itu bisa aja, ya. Nah, termasuk juga puasa. Puasa itu dan wudhu dan sholat dan lain-lain itu menggugurkan dosa-dosa kecil teman-teman. Nah persoalannya ada nggak yang bisa bantu saya menjelaskan perbedaan dosa kecil sama dosa besar itu apa? Ada yang bisa bantu saya? Dosa besar ada ancaman langsung di dunia dan akhirat. Dan kalau Dosa dosa kecil kecil? tidak hanya disebut sebagai dosa gitu kan. Baik. Apa contoh dosa kecil, Pak Emir? Seperti banyak sih Sat. Satu aja sebutnya, satu aja, gak usah banyak. Satu aja. Seperti tidak sengaja melihat aurat. Tidak sengaja melihat aurat. Kalau nggak sengaja itu berdosa nggak? Kan yang bukan yang terus-terusan gitu Sat. Sebagai Oke, Mumtaz. Oke. Baik. Nah,
Oke, kalau dosa besar contohnya apa? Seperti berzina, membunuh. Ya, baik. Nah, sebetulnya kalau wallahu alam ya, saya, saya berpendapat kalau nggak sengaja itu nggak dosa teman-teman ya. Tapi kalau dia sengaja melihat lawan jenis ya, eh apalagi secara terus menerus itu termasuk dosa kecil ya. Termasuk juga mengucapkan umpatan atau kata-kata kotor itu juga dosa besar. Ya. Bohong itu dosa besar, dosa kecil teman-teman. Dosa besar Ustaz. Nah, para ulama merincikan kalau bohong itu memberikan mudarat yang besar kepada yang lain, apalagi sampai menjatuhkan kehormatan orang, dosa besar. Tapi kalau dia bohongnya untuk hal-hal sepele yang nggak berdampak kepada yang lain, itu termasuk dosa kecil. Misal gini, misal dia bilang ini, saya tadi malam melihat UFO misalnya. Itu kan hal sepele kan ya, tidak memudaratkan siapapun. Maka menurut para ulama itu bisa termasuk dosa kecil. Wallahu alam. Tapi sekalipun dosa kecil ya, kita jangan menggampangkannya, apalagi berbohong begitu ya. Karena itu salah satu ciri dari penyakit nifak, ya kemunafikan. Oke, kemudian yang kelima adalah puasa itu melatih seseorang untuk bersabar dan as-sidq, ya. eh Bisa kita artikan dengan apa ya? eh Gemar untuk bersedekah ya. Ya, makanya di bulan Ramadan ya kata para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling dermawan, ya, orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Nah, orang kalau puasa itu teman-teman, orang kalau puasa itu betul-betul ya betul-betul antara dia sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena begitu mudahnya dia untuk bisa membatalkan puasa dia. Begitu mudah dia bisa batalin tanpa orang ketahui. Tapi karena dia tahu ya Allah Ta'ala gak bisa dikibulin, maka dia gak mau batalin. Itulah sebabnya kenapa pahala puasa itu ya Allah sendiri yang menentukan ya balasannya tanpa batas. Ya karena betul-betul itu hubungannya sama Allah Ta'ala. Ya, dikala dia bisa hanya ngebatalin, ya diam-diam ya, dia ke kamar terus dia minum bisa, tapi dia nggak mau ngelakuin. Nah, tapi dia jaga puasa dia karena dia tahu ya Allah ngeliat gitu kan. Makanya betul-betul puasa ini madrasah yang luar biasa, madrasah ketakwaan. Ya. Teman-teman ya, lagi haus banget. Ya gak ada orang yang ngeliat sama sekali di rumah. Berani nggak minum air itu? Gak ada yang ngeliat. Saya tanya. Waktu masih kecil berani, Ustaz. Oh kecil lagi, kalau udah balik berani nggak? Enggak Ustaz. Nah, kenapa? Walaupun gak ada yang ngeliat, tapi teman-teman punya kesadaran ya Allah tahu nih gue batalin. Ya kan? Makanya itulah sebabnya Allah kasih balasan yang Allah gak kasih tahu berapa jumlahnya. Allah sendiri yang nentuin berapa balasan puasa. Saking puasa itu betul-betul hubungan itu vertikal banget antara si hamba sama Allah Ta'ala. Gitu kan? Kalau sholat, kalau sholat orang masih bisa ngeliat kan, oh ini gak sholat, ini sholat. Kalau puasa, ya casing boleh aja puasa, tapi kan bisa dibatalin kan. Nah, orang-orang yang milih nggak batalin, barulah dia mendapatkan pahala yang tanpa batas, yang hanya Allah yang tahu berapa balasan orang berpuasa. Oke, yang keenam, ya puasa itu ya menjadikan seseorang ya sehat jasadnya sama jiwanya. Saya punya buku teman-teman, bisa download. Kayaknya bisa tulis ya. Saya
nulis buku itu tentang dampak puasa terhadap kesehatan. Jadi menurut penelitian terbaru, menurut penelitian terbaru, tubuh kita itu punya mekanisme autofagi, teman-teman. Kalian tahu nggak, teman-teman? Apa itu autofagi? Yang memakan sel sendiri tadi. Ya, ini ilmiah, teman-teman. Saya udah cek beberapa jurnal, yaitu Sahih ya. Maksudnya Sahih ya, valid ya. Jadi kalau Sahih kan hadis ya. Nah, beberapa jurnal yang saya baca itu, memang Allah Ta'ala ya kasih kita sebuah mekanisme di tubuh itu, di mana sel yang sehat itu bisa makan sel yang rusak. Maka dalam penelitian terbaru ada yang namanya sel T namanya. Tahu nggak sel T itu apa yang dimakan sama dia? Tidak, kurang tahu Ustaz. Nah, sel T itu dia sel yang secara khusus itu mentargetkan untuk memusnahkan sel kanker. Nah, sel T namanya. Ya, dia termasuk dari sistem sel darah putih, teman-teman ya. Dia tugasnya untuk membunuh sel-sel yang bisa berpotensi menjadi sel kanker. Nah, ala kulihal, mekanisme ini namanya autofagi. Ya, autofagi ini ilmiah ya. Nah, persoalannya sekarang adalah para para peneliti itu masih mencari tahu nih gimana caranya men-trigger supaya mekanisme autofagi ini lebih optimal, gitu kan? Supaya dia lebih optimal dalam memakan sel-sel yang udah mau mati, sel-sel yang udah mau rusak, atau bahkan sel-sel yang mau berubah jadi sel kanker. Dan ternyata didapatkan penelitian orang yang berpuasa itu lebih optimal proses autofagi ya, teman-teman. Ya, makanya gak heran ya kalau teman-teman tahu eh Perdana Menterinya Malaysia sebelum ini itu usia berapa? Ada yang tahu nggak? 100. 102 apa ya? Coba saya cek dulu ya. Bentar, saya cek dulu. Biar saya nggak salah usia ya. Bentar. Oke. Mahathir Muhammad ya. Ya, itu 105 atau 115 ya. Cuma saya cek dulu. Mahathir. Masih hidup sampai sekarang. Oke. Usia dia sekarang berarti udah. Oh bentar. Dia kan lahirnya 25 ya. 1925. Berarti udah 100 ya, teman-teman ya. 100 pas. Ya. 100 pas. Dan dia masih sehat banget. Nah, pas ditanya, apa rahasianya? Ba'dallah tentunya ya. Ba'dallah, katanya adalah dia selalu berpuasa. Minimal puasa Senin Kamis. Nah, itu salah satu rahasia awet, teman-teman. Begitu. Nah, makanya kata Rasulullah, dan gak mungkin Rasulullah bersabda dari hawa nafsu kan. Pasti Rasulullah bersabda dari wahyu nih. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian sehat. Bayang, Rasulullah ngasih advice ini itu 1400 tahun yang lalu. Para peneliti baru tahu ya manfaat puasa baru-baru ini, abad 21. Nah, Masya Allah gitu ya. Baik, masalah puasa ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, kita lanjut rukun yang kelima, yaitu haji ya, teman-teman. Ada Oke, Ustaz, ada ya, Pak Ilyas, silakan. untuk puasa sendiri kan biasanya di kalangan. Kurang jelas Pak Ilyas, putus-putus gimana? Oh iya, apa Ustaz? Sebenarnya di bulan puasa ya Ustaz, atau ketika seorang hamba berpuasa atau para pemuda, ada sebagian fenomena bagi pemuda itu. Memang kalau puasa kan sering dikaitkan dengan kedewasaan, masa sudah besar tapi batal. Nah, mungkin
Ketika iman naik dan turun pun puasa memang sulit untuk dibatalkan karena formal ya ya Ustaz. Untuk berbuat dosa pun rasanya takut kalau di bulan puasa. Namun ketika tidak berpuasa di Syawal, nah kembali lagi iman yang turun tersebut kita malah berani untuk berbuat dosa meskipun itu kita sadar Allah itu tahu gitu, Allah itu maha melihat. Oke, pertanyaannya bagus sekali teman-teman ya. Sebenarnya ini termasuk prinsip ahlus sunnah. Ya, al imanu yazi wa yanqus. Ya, keimanan itu bertambah dan berkurang. Eh, Kenapa ketika Ramadan itu ya orang rasa-rasa udah kayak mau masuk surga aja gitu ya, udah pahala, udah amal soleh terus ya, sholat Iya, malam Ustaz. terus ya gak mau berbuat maksiat gitu ya. Karena pertama environment ya teman-teman, ya semua orang dalam fase ketaatan. Akhirnya apa? Kita terbawa semangat ketaatan gitu. Itu pertama. Oh, Yang kedua, ya karena berkah gitu ya. Karena berkah yang Ramadan. Makanya Ramadan itu teman-teman, kalau orang yang berbuat baik di bulan Ramadan, itu gak sama dengan orang yang berbuat baik di luar bulan Ramadan. Beda pahalanya. Ya. Jadi kalau kata para ulama, Ramadan itu kayak bazar pahala gitu loh. Ya. Buat iya, Ustaz. amal soleh dikit, itu dilipat gandakan. Tapi sama juga, orang yang bermaksiat di bulan Ramadan atau di bulan haram, itu dosanya double. Ya, karena ini bulan spesial. Nah, kenapa di luar bulan Ramadan kita ya agak turun level ketaatannya sebagai orang gitu ya. Nah, karena memang environment-nya udah berubah ya. Kalau teman-teman ya misalnya teman-teman ini bukan saya menganjurkan lihat bukan misalnya menganjurkan melihat F1 ya. Tapi ini kalau teman-teman berada di sirkuit F1 nonton langsung sama nggak emosinya sama teman-teman yang cuma lihat rekamannya doang di YouTube? Beda, Ustaz. Beda, lebih lebih hype mana emosional teman-teman? Lebih nonton langsung, lebih real. Nah, lebih hype emosionalnya kalau teman-teman hadir langsung di kerumunan orang-orang yang lihat F1 gitu ya. Sama Ramadan juga sama lebih kurang. Karena vibe-nya atau emosinya tuh emosi ketaatan gitu ya. Makanya wajar. Nah, faedahnya apa? Faedahnya adalah usahakan kita terus berada dalam ekosistem ketaatan teman-teman. Ya, pilih teman-teman kita yang saleh, yang selalu sholat malam, yang makanya teman-teman bisa cek deh orang-orang yang ngafalin Quran secara otodidak di rumah, di kos, di kampus itu bakal lama banget dibandingkan sama anak pesantren. Tahu nggak kenapa? Environment-nya. Bener, karena environmentnya beda. Bayangin, satu dia ngafalin sendirian di rumah, gitu ya, bisa futur. Yang satu, dia ngeliat teman-teman dia ratusan ngafalin bersama-sama. Kepicunya, nah, itulah psikologis manusia teman-teman. Ketika dia berada di environment yang bagus, environment yang sehat, environment yang penuh ambisi, dia kebawa, gitu kan? Dia kebawa. Nah, di Ramadan sama. Dia kalau Ramadan nih, tapi teman-teman dia gak puasa, gak ngerokok, sama aja dia bakal kebawa juga. Karena environment sekitar dia tuh jelek, gitu kan. Makanya orang yang mau hijrah ya kepada ketaatan, maka dia harus memastikan environment dia tuh bagus banget. Ya, kalau teman-teman dia dulu ngajak kepada hal-hal yang gak bermanfaat, ya, asal dia tinggalin gitu. Dia ganti sama pertemanan yang saleh gitu ya. Ya, dia dia cari komunitas pengajian gitu ya. Sehingga dia environment-nya bagus terus gitu. Kadang-kala yang buat filter itu adalah karena orang di sekitar kita ya. Kita awalnya semangat 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 terus lihat si A si B si C, wah usahanya kok bagus banget ya.
tapi dia nggak ngaji gitu kan, atau bawa akhirnya. Nah, jadi penting banget ya. Rasa-rasanya susah. Orang kalau mau hijrah tapi dia nggak mengganti environment dia lebih bagus itu susah. Susah banget ya. Termasuk environment yang paling dekat sama seorang adalah apa? Pasangannya, teman-teman. Ya, pasangannya. Saya punya beberapa pasien gitu ya, teman-teman ya. Para ibu-ibu gitu ya. Yang atau para suami yang mereka hijrah duluan, belajar agama ya, mulai belajar agama, tapi pasangannya masih gak mau ngikut. Akhirnya gapnya jauh banget. Akhirnya apa? Fitnah akhirnya. Nah, makanya kalau teman-teman ya eh, kalau mau hijrah, maka pastikan juga ya environment yang paling dekat sama dia itu juga hijrah gitu ya. Nah, kalau belum menikah ya solusinya cari yang sekufu ya, sekufu dalam pemahaman agama. Kira-kira begitu. Maaf agak panjang ya jawabannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Syukran Ustaz. Cukup ya? Oke, kita masuk ke rukun yang kelima, yaitu haji di Baitullah. Oke, ada yang mau baca nggak, teman-teman? Ana Ustaz, Oke, silakan. ma makna al-hajj? Apa pengertian haji? Al-hajju lugatan al-qasdu. Haji secara bahasa Apa artinya makna al-qasdu? al-qasdu bermaksud Ustaz. Atau memiliki tujuan ya. Oke, lanjut. Tuasil. Wa syar'an qasdul ka'bati liada il manasik. Bermaksud ke Ka'bah untuk menunaikan manasik. Ya. Fi makanin makhsusin wa fi zamanin makhsusin bi fi'lin makhsusin. Di tempat yang khusus dan di waktu yang khusus dan juga dengan perilaku yang khusus. Mumtaz. Tunggu dulu, saya jelasin dulu. Jadi, ya haji itu secara bahasa maknanya adalah al-qasdu atau tujuan. Nah, secara syariat atau secara istilah maknanya adalah ya mensengajakan diri atau bermaksud dengan sengaja ke Ka'bah untuk melakukan ya ibadah-ibadah ya manasik di tempat yang khusus ya fi makan yang maksusin wa fi zaman yang maksusin dan pada waktu yang khusus gak bisa sembarangan ya waktunya dan dengan fikih atau amalan yang khusus juga. Tuasil ma makna umrah. Ma ma'na al-umrah? Apa pengertian umrah? Al-umrah lugatan az-ziyarah. Umrah secara bahasa artinya berkunjung. Wa syar'an ziyaratul Ka'bah lin nusuk. Dan secara istilah artinya mengunjungi Ka'bah Nusuk itu untuk sama kayak manasik ibadah. Ibadah. beribadah. Heeh. Wa huwa tawafu wa sa'yu wal halqu au taksir, yaitu adalah tawaf dan sa'i dan memotong rambut atau memendekkan. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, umroh secara bahasa adalah ziarah, berkunjung begitu ya. Dan secara istilah, ya dengan sengaja mengunjungi Ka'bah untuk apa? Untuk ibadah. Nah, ibadah yang dalam umroh itu mencakup 4 hal aja sebenarnya. Pertama tawaf, habis tawaf sa'i atau lari kecil dari sofa ke Marwah begitu ya, 7 kali. Kemudian tahallul. Ya, tahallul ini eh, bisa berupa al-halaq ya, ngebotakin rambut itu paling afdol ya teman-teman atau mencukur tipis. Nah, kalau perempuan taksir ya. Kalau cowok boleh taksir, boleh halaq.
Nah, ini kalau teman-teman umroh nih, ya 3 aja sebenarnya. Setelah niat tentu saja ya. Cuma kalau ibadah fisiknya cuma 3. Pertama adalah tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kira-kira sehari cukup nggak umroh teman-teman? Cukup Ustaz. Cukup, Cukup. Ustaz. Malah mungkin paling kalau teman-teman berangkat jam 8, insya Allah jam 11 sudah kelar. 3 jam aja sebetulnya umroh itu teman-teman. Ya. Kira-kira yang buat lama apa tuh ya? Kok umroh bisa 2 pekan, 3 pekan? Apa teman-teman? Jalan-jalan belanja. Jalan-jalan ya ke ke museum museum Wahyu gitu kan, jalan-jalan ke Masjid Kuba ya kan ya, jalan-jalan ke Arafah nggak gitu, itu yang lama. Umroh masa umroh mah 3 jam kelar insya Allah, ya umroh 3 jam kelar insya Allah, bentar loh umroh itu. Nah, baik. Oke, lanjut lagi, ma hukmu al-hajj wal umrah. Lanjut tadi yang baca siapa tadi? Pak Yasin ya. Oke, lanjutin. Hajju wal umrah hukmuha wajibun marratun wahidatun fil umur. Haji dan umrah hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup. Liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oke, terjemahkan. Dan milik Allah lah. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahkan. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ah, kemudian wa qauluhu ta'ala wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Wa qaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan penuhilah haji dan umrah karena Allah. Atau boleh juga dan sempurnakanlah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, kemudian hadis dari Rasulullah SAW. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala kataba alaikumul hajj. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji. Faqala al-Aqra'u banu Habis At-Tamimi dan telah berkata Aqra' bin Habis At-Tamimi, kulla amin ya Rasulullah, setiap tahun wahai Rasulullah. Fasa kata, maka beliau terdiam. Faqala lau qultu na'am lawajabat. Summa idza la tasma'una wa la tuti'una walakinnahu hajjatun wahidatun. Jika aku berkata iya, maka akan menjadi wajib. Kemudian apabila la tasma'una, mereka tidak Kalau sampai wajib, maka apa? La tasma'un wa la tuti'un. Kalau sampai wajib, kalian gak bakal mau dengerin, dia gak bakal mentaati, gitu kira-kira. Gak bakal sanggup lah intinya. Lanjutin, walakin yahu. nahu hajjatun wahidatun, dan akan tapi haji hanya sekali. Ya, baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan ya, Pak Yasin ya. Nah, jadi kalau haji, ya jumhur para ulama itu wajib sekali seumur hidup. Nah, kalau umroh itu bebas teman-teman ya. Kalau umroh itu bebas ya, berapapun boleh. Dan wajib di sini tentu saja wajib ya kalau mampu teman-teman ya. Kalau mampu, mampu ini mampu secara fisik,
dan juga mampu secara finansial ya. Makanya kalau kalau teman-teman ya atau siapapun itu dia memang secara finansial nggak mampu, maka selama dia nggak mampu itu dia nggak wajib haji. Dia baru wajib sampai dia mampu secara finansial sama fisik begitu. Sehingga apa? Sehingga jangan dipaksakan. Jangan sampai berhutang begitu ya. Ya, haji itu sekarang biayanya 55 juta kalau nggak salah ya. Betul ya, teman-teman ya? Nah, 56 Ustadz. ya. 54 juta. Itu pun setelah disubsidi gitu ya. Nggak. Jadi kalau kalau belum terkumpul uang segitu, ya maka belum wajib. Ya, belum wajib. Kalau sampai terkumpul uang 55 juta nih, uang 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 dingin gitu ya, uang tabungan, maka baru pada saat itu ya jatuh hukum wajib kepada teman-teman. Ya, karena sebagian orang itu memaksakan diri ya sampai berhutang ke sana sini untuk bisa berhaji. Dan ini menyalahi konsep dari apa apa kemampuan ya kemampuan haji. Oke. Nah, apa dampaknya ketika semua orang itu daftar haji sehingga dia nggak punya uang? Itu nggak dampaknya apa teman-teman? Mudaratnya apa? Antrian. Nah, itu dia masalahnya. Yang kita alami hari ini teman-teman, yang walaupun udah dipangkas antriannya, itu sebabnya kenapa? Karena semua orang daftar haji, padahal dia belum wajib, ya. Padahal dia belum wajib, dia nggak punya uang. Tapi kan kalau di bank bisa minjem kan, bisa ditalangin kan, gitu. Nah itulah mudaratnya ketika kita tidak ya mengikuti syariat. Akhirnya semua orang pada daftar kan, daftar. Akhirnya orang yang memang wajib, dia punya kesehatan, dia punya uang, nggak bisa dia haji akhirnya. Ya, udah tua baru haji. Walhamdulillah. Oke teman-teman, sisa 2 menit. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan teman-teman. Izin Ustadz, Ya, yang silakan. tadi Ustadz bilang alhamdulillah syukron umroh bisa selesai dalam waktu singkat. Berarti kalau misalnya kita 3 hari gitu di Mekah ya Ustadz. Terus apakah kita bisa tuh dalam 3 hari itu setiap harinya kita umroh? Jadi kita umrohnya berulang kali gitu Ustadz. Jangan 3 hari, dalam 1 hari aja. Kalau antum mau umroh 2 kali bisa. Bisa nggak dalam 1 hari umroh berkali-kali? Bisa. Pertama pagi sebelum zuhur, kedua setelah zuhur, ketiga malam. Sehari 3 umroh. Bisa nggak? Bisa, Ustadz. Bisa banget. Nah ini saya mau kasih tips teman-teman ya, karena umroh sudah dilegalkan secara mandiri ya, saya kasih tips nih. Teman-teman bisa kalau nggak mau umroh yang biasa ya kan, visa umroh bisa visa apa aja ya. Bisa visa umroh khusus, bisa visa ziarah. Nah, ada yang namanya ini visa transit. Ini orang nggak banyak tahu teman-teman. Ya, orang nggak banyak tahu. Kalau teman-teman pakai penerbangan Saudi Airlines, itu teman-teman dapat visa visa transit. Jadi kalau teman-teman tujuannya misalnya ke Turki gitu ya, atau kemana lah, tapi naik Saudi ya, lalu transit di Riyadh, oke? Teman-teman punya waktu 96 jam transit, berarti 4 hari ya. Nah, pakai 2 hari buat umroh. Misalnya 1 hari di Mekah, lalu 1 hari ziarah ke Madinah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bisa. Ya, 4 hari cukup lah, gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau lebih lebih lama gitu ya, pengen pengen menikmati sholat di Haram, di Madinah, di Mekah, maka solusinya umroh pakai visa biasa, visa umroh namanya. Itu, visa umroh. Teman-teman yang udah pernah umroh, bisa tolongin nggak? Raise hand nggak? Ini saya doain semua yang hadir hari ini ataupun yang melihat rekaman ini supaya dimudahkan umroh bersama keluarganya. Allahumma amin ya.
Amin, amin. Allahumma Amin. baik. Oke, ini Pak Hamzah ya, Pak Teguh, Pak Arif ya, Masya Allah, Pak Yasin sudah umroh semua ya. Dan umroh itu teman-teman ya sesuai hadis sahih dia apa menghilangkan kefakiran ya. Makanya gak heran orang udah umroh sekali, mesti ada momen dia umroh berikutnya. Itu bisa dilihat ya. Itu pertanyaan apa? Ya? Pertanyaan memang benar hadisnya. Orang umroh itu Allah lapangkan di rezekinya. Gitu. Oke teman-teman, Amin. sekian yang bisa kita pelajari bersama. Kalau ada yang salah itu dari saya dan yang benar itu hanya dari Allah Ta'ala. Insya Allah kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Waalaikumsalam warahmatullahi jazakumullahu wabarakatuh. khairan. Jazakallah wa anta jazakallah khair.